Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswanya ibu sekalian, ini pertemuan kita yang keempat kalau tidak salah. eh, kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan lunak. Yang minggu lalunya kita sudah membahas tentang bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Nah, setelah mempelajari ini, ibu harapkan kalian sudah bisa mengetahui proses produksi kerajinan bahan lunak alam ini dan bahan lunak buatan, dan juga sudah dapat mengetahui syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Lalu hal-hal apa saja yang mesti diperhatikan dalam membuat karya kerajinan. Nah, proses produksi termasuk ke dalam teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan, apakah itu mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, ataupun menggulung. Nah, dari semua proses produksi kerajinan bahan lunak itu, maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, syarat-syarat perancangan yang pertama mencakup itu kegunaan utility, di mana benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh pada gambar, nah ini adalah mangkuk. Mangkuk ini ya bisa dijadikan wadah sayur, bisa juga wadah untuk makan bakso. Nah, semisal kita ingin menyimpan sayur di piring, maka itu tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi, kita harus menyimpan sayur tersebut ke dalam mangkuk. Nah, yang kedua adalah kenyamanan, comfortable, di mana benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Seperti cangkir ini yang dirancang khusus untuk meminum teh ya, karena biasanya teh itu kan panas, ataupun kopi, coklat biasanya itu panas. Nah, gelas ini dikhususkan untuk minum air mineral ya. Jadi biasanya air mineral itu hangat atau boleh juga air yang dingin atau air es. Nah, ada gelas yang memiliki pegangannya. Gelas yang didesain ada pegangannya. Biasanya orang kan suka minum, ada seseorang yang suka minum air yang dominan agak panas berarti tidak terlalu panas ya, makanya dirancanglah gelas yang ada pegangannya. Nah, selanjutnya ada keluasan flexibility ya. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antar bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Jadi harus serasi dengan kegunaannya. Oke, contohnya kaki orang ini harus sesuai dengan sepatunya. Oke, ada dua gambar sepatu. Satunya sepatu teplek atau rata, satunya lagi sepatu sport, yang mana dua-duanya nyaman digunakan pada kondisi tertentu. Sepatu sport ini digunakan ketika berolahraga, dan sepatu teplek ini atau sepatu balerina ini boleh digunakan ketika pergi ke suatu tempat, ke mall misalnya, ke kampus misalnya. Oke. Nah, yang selanjutnya, perancangan selanjutnya adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Sama dengan gambar sepatu yang tadi. Sepatu yang tadi memberikan kenyamanan sama si pemakai. Semisal dia berolahraga, maka dia akan memakai sepatu sport. Nah, pada gambar di samping kita lihat ada piring dari keramik. Nah, piring ini tidak membahayakan penggunanya, juga aman untuk makanan yang panas. Beda dengan piring plastik ini, itu dapat membahayakan karena makanan yang panas dituang ke wadah plastik atau piring plastik bisa berubah menjadi bahan kimia. Oke, yang terakhir ada keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja.
Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan jadi benda yang indah ini biasanya orang tertarik untuk membeli sesuatu barang karena bendanya lebih menarik atau indah. Nah, biasanya orang melihat dari hiasan atau ornamennya. Contoh pada gambar di samping ini ada gambar lampu. Ya, lampu tidur sebenarnya biasa saja, tetapi dia memiliki ornamen atau hiasan dari bahan bakunya juga sehingga orang berniat untuk membelinya. Nah, seperti misalnya gambar yang satunya itu tampak indah untuk menghiasi dinding karena adanya rak untuk menyimpan atau teralis untuk menyimpan menempel tulisan-tulisan yang ada di dinding tersebut. Nah, untuk pada proses perancangan karya kerajinan kita harus memperhatikan hal-hal ya yang penting seperti pertama ada proses perancangan. Nah, sebelum membuat rancangan atau karya kerajinan, kita harus memiliki rancangan. Nah, proses perancangan ini biasanya didiskusikan seperti apa rancangan yang ingin seperti apa karya kerajinan yang akan kita buat, itu adalah proses perancangan. Dan yang selanjutnya adalah tentukan bahan. Nah, dalam proses perancangan inilah kita menentukan bahan apa yang kita pakai untuk membuat karya kerajinan. Selanjutnya, cari ide dari berbagai sumber. Jadi tidak mesti idenya dari satu orang, bisa saja idenya dari internet, dari orang-orang lain, dari buku. Nah, semua itu adalah salah satu faktor dalam membuat kerajinan. Selanjutnya, buat sketsa karya. Nah, sebelum membuat karya, Anda harus membuat sketsa karena Anda tak mungkin membuat kerajinan itu langsung begitu saja, tetapi Anda harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Selanjutnya, tentukanlah sketsa terbaik. Nah, dari sketsa Anda tak mungkin membuat satu sketsa saja. Anda bisa membuat beberapa sketsa sesuai yang Anda inginkan dan tentukan sketsa yang terbaik di antara sekian. Yang selanjutnya, kumpulkan alat dan bahan. Nah, setelah proses bahan, ide, sketsa, maka dikumpulkanlah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan karya kerajinan. Lalu, mulailah membuat pembuatan produk. Lalu jika produknya sudah jadi, produk harus dievaluasi atau uji coba produk. Apakah produk ini sudah layak atau tidak? Nah, jika tidak layak, maka revisilah produk. Anda mengulang lagi sehingga atau tidak memperbaiki yang sudah ada untuk menjadi lebih baik. Apakah produk tersebut sudah layak untuk ditampilkan atau belum? Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dimengerti. Materi ini ada di halaman 16 sampai 17 di buku prakaryanya. Jadi semoga sehat selalu dan semangat menghadapi pembelajaran dari jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.